Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Tuhan senantiasa melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami agar kami dapat mengerti perkataan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi panduan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah mengubah cara pandang. Bacaan diambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria mendatangi Norman Vincent Peale, seorang penulis buku dan motivator terkenal. Di hadapannya pria itu, ia berkata dengan kepala tertunduk, "Semuanya telah hilang, tidak ada harapan lagi." Peale tersenyum mendengarnya lalu menjawab, "Mari kita pelajari keadaan Anda." Peale lalu mengambil secarik kertas, kemudian membaginya menjadi 2 kolom. Satu sisi untuk hal-hal yang masih tersisa, sisi lain yang sudah hilang dari orang itu. Saya tak perlu mengisi kolom yang masih tersisa, sebab semuanya sudah habis, kata pria itu. Peale menjawab, "Baik, jadi kapan pernikahan Anda berakhir? Anda sudah gila. Hubungan saya dengan istri sampai hari ini baik-baik saja," ujar pria tersebut. "Kalau begitu bagus, mari kita tulis di kolom yang masih tersisa." "Lalu mengapa anak-anak Anda sampai terjerumus pada narkoba?" tanya Peale. Si pria langsung menyanggah, "Anda keliru. Anak-anak saya sehat-sehat semua. Bahkan tidak ada yang bermasalah dengan obat-obat terlarang." "Mari kita tulis lagi hal itu di bagian yang masih tersisa," ujar Peale. Peale terus melanjutkan pertanyaan serupa dan pria tersebut akhirnya mendapati bahwa masih banyak hal dalam hidupnya yang tidak hilang dan patut untuk disyukuri. Hal tersebut pada akhirnya mengubah cara pandangnya mengenai hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang saat diterpa goncangan, orang tidak dapat lagi melihat dengan jelas. Segalanya nampak gelap, samar-samar, bahkan seringkali keadaan kelihatan sudah berakhir dan tidak ada harapan atau jalan keluar lagi. Padahal, jika kita mau melihatnya dari sisi yang berbeda, kita dapat berkata, "Terima kasih Tuhan, karena sekalipun hilang, tapi tidak semua. Meskipun sakit, tapi tidak sampai terkapar. Walaupun rugi, namun tidak sampai gulung tikar." Saudara yang terkasih, mari kita minta agar Tuhan memperbaharui mata iman kita. Mata yang bisa memandang sebagaimana Allah memandang. Milikilah karakter untuk selalu dapat melihat kebaikan Tuhan, melihat hal-hal positif dari setiap karya Tuhan. Percayalah, selama kita masih dapat melihat hal yang positif di tengah situasi yang negatif sekalipun, dan selama kita masih bisa bersyukur, maka jalan keluar akan selalu ada di hadapan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, bukalah mata iman kami, agar kami dapat memandang hidup ini dengan percaya penuh kepadamu. Bapa yang baik, kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percayakan untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu yang dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.